Jadi untuk diagram misalnya yang levelnya lebih tinggi, itu di sini ada loopnya ya. Jadi ada interaksi lagi di sini. Jadi pada energi rendah itu akan terlihat yang namanya efek screening. Nah, pada energi tinggi, loop-loop ini itu bisa berkurang. Ya. Jadi loopnya itu bisa muncul ada banyak gitu, tidak hanya di sini. Misalnya kan bisa saja muncul begini. Ya. Ini muncul begini. Jadi ada dua loop gitu misalnya. Bisa juga, misalnya gini ya. Atau bisa juga nanti antar ini di sini itu juga muncul loop, itu juga bisa. Pastinya kalau semisal diagram seperti ini itu akan lebih susah untuk menganalisa ya, dan pasti perhitungannya juga lebih teliti. Tetapi yang kita pakai adalah diagram dasar yang kemarin itu. Jadi ada banyak sekali loop-loop yang bisa muncul yang ada di sini. Nah, loop-loop ini menunjukkan adanya interaksi yang ada di sini. Nah, interaksi ini merupakan efek dari efek screening, bentuk dari efek screening. Jadi pada energi rendah, itu loop-loopnya itu akan kelihatan, ya. Tapi pada energi yang tinggi, loop-loop ini itu akan berkurang ya. Jadi tidak akan terlihat. Jadi loopnya itu akan berkurang, jadi tidak terlihat. Apa itu efek screening? Jadi efek screening itu misalnya kalau kita punya muatan positif Q, ya, kita letakkan di dalam suatu medium dielektrik, ya, muatan positif Q itu kalau kita memasukkan ke dalam suatu medium dielektrik, nah seakan-akan ini kan muatannya positif Q ya di dalam medium dielektrik. Berarti yang kita tahu kan berarti kan muatannya kan positif ini. Plus ya. Yang kita tahu itu adalah muatannya adalah positif. Nah, di sekitar sini medium dielektrik ini itu akan muncul yang namanya dipol-dipol. Jadi dipol-dipol, misalnya ini dipol listrik ya, dipol listrik ini minus, ini plus, ya, ini minus, ini plus, kemudian ini minus, ini plus, ya, ini plus, di sini ada minus, ya, kemudian di sini ada minus plus. Jadi di sini itu muncul dipol listrik minus plus, minus plus, minus plus. Kemudian ini sini di dalam mediumnya itu di sini ada minus, di sini ada plus. Di sini ada minus, di sini ada plus. Itu ya. Jelas ya? Atau misalnya ini ya biar lebih jelas di sini. Ini kan ada medium dielektrik. Ya. Kita letakkan muatan Q, muatan positif Q di dalam medium dielektrik, maka di sekitarnya akan muncul yang namanya dipol-dipol. Dipol listrik ini kan dia kan pasangan dari minus plus ya, minus plus gitu, minus plus, minus plus. Jadi muncul yang namanya dipol-dipol, minus plus. Nah, ini minus plus. Kemudian ini dipolnya ada yang kayak semacam melewati antara medium ini dengan yang sini ya. Jadi ini minus, ini plus. Ini minus, ini plus. Ini minus, ini plus. Ini minus, ini plus. Ya, jadi kita masukkan muatan plus ke dalam suatu medium dielektrik. Berarti setahu kita kan berarti muatannya kan plus ya. Sebenarnya di sekitarnya itu bisa yang namanya muatan plus, itu sebenarnya di sekitarnya itu ada dipol-dipol listrik. Jadi misalnya kita taunya Q1 itu sama dengan plus 3 gitu kalau misalnya di fisika dasar itu ya misalnya ya, plus 3. Tapi sebenarnya di sekitarnya itu juga ada muatan-muatan yang lain. Hanya saja dia dalam keadaan berpasangan atau dipol-dipol listrik. Jadi ini misalnya kan min1 plus 1, min1 plus 1, min1 plus 1 gitu ya. Atau di sini kita letakkan elektron. Elektron itu kan dia muatannya kan min1. Ya. Nah, di sekitarnya itu muncul yang namanya elektron positron, elektron positron, elektron positron, elektron positron, sehingga pasangan elektron positron itu kan dia min1 plus 1 kan berarti 0. Jadi ibaratnya di sekitarnya itu
ada banyak sekali pasangan elektron positron, tapi kan muatannya 0. Nah, yang nggak berpasangan cuma satu elektron, sehingga kita taunya di dalam medium itu hanya ada elektron bermuatan -1. Bisa terbayangkan ya? Jadi kalau semisal kita punya medium dielektrik, ya, muatannya adalah positif +1. Tapi sebenarnya di sekitarnya itu ada muatan-muatan yang lain, hanya saja muatannya itu saling berpasangan, sehingga yang kita ketahui hanya yang +1 itu saja, karena yang lain itu kan -1 +1 -1 +1. Jadi sebenarnya tidak hanya ada satu partikel saja, tapi ada banyak, ya ibaratnya seperti itu. Nah, ini yang disebut sebagai efek screening gitu ya. Jadi ini di dalam interaksi sini, ini kan foton ya, ini elektron, foton, kemudian di dalam foton sendiri itu bisa saja ada interaksi elektron kemudian berubah lagi menjadi foton. Jadi ketika terjadi proses misalnya hamburan elektron ya menjadi elektron, ini kan diperantari oleh foton. Nah, di dalam foton, dalam perjalanannya foton itu sebenarnya bisa saja terjadi interaksi antara elektron dan positron, kemudian dia berubah lagi jadi foton gitu ya. Jadi dalam perjalanan itu bisa saja mengalami interaksi. Nah, kemudian jadi foton. Jadi misalnya ini foton, kemudian elektron positron, kemudian jadi foton lagi, elektron positron, kemudian jadi foton lagi. Jelas ya? Jadi ini diagram Feynman untuk yang ada loopnya, levelnya lebih tinggi. Tetapi nanti yang akan kita bahas cuma diagram dasarnya. Nah, ini juga efek screening seperti ini atau loop-loop ini juga berlaku untuk gluon. Jadi dalam interaksi kuat itu nanti diagramnya itu juga bisa terjadi loop-loop seperti ini. Jadi di dalam misalnya dalam perjalanan foton ya, dalam perjalanan foton sebagai mediator interaksi ini itu bisa saja terjadi anihilasi, produksi anihilasi ya, elektron sama positron gitu. Ini elektron positron. Jadi bisa seperti ini. Jadi dalam proses perjalanan terjadi interaksi. Nah, itu ya. Dan ini bisa berlaku untuk interaksi kuat.